Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismira Syadwianti dari Teknologi dan Rekayasa Internet kelas 5A. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on pada lab implement AGRP for IP versi 4. Jadi di sini sudah disediakan topologi yang akan digunakan nantinya pada praktikum kali ini. Oke, di sini juga sudah disediakan addressing table. Jadi ada router 1, router 2, router 3, dan juga D2 serta PC 1. Oke, di sini kita bisa lihat topologinya ya. Dan di sini kita ada PC, lalu D1. D1 ini switch ya, switch multi-layer. Ada D2 juga, lalu router 1, router 2, dan juga router 3 yang dihubungkan dengan kabel strike. Di sini juga sudah diberikan ya interface yang akan digunakan pada topologi kali ini, pada praktikum kali ini, yaitu yang dimana PC1 terhubung ke switch multi-layer itu menggunakan interface Gab Ethernet 1/0/23. Lalu switch 1 dan switch 2 itu terhubung menggunakan interface Gab Ethernet 1/0/1 dan juga 1/0/1 yang berada di network 172.16.1.0. Lalu dari switch 1 ke router 1 itu menggunakan interface Gab Ethernet 1/0/11 dan dari routernya itu Gab Ethernet 0/0/1. Lalu dari router 1 itu menggunakan Gab Ethernet 0/0/0 dan terhubung ke router 2 yang menggunakan Gab Ethernet 0/0/0. Lalu networknya ada di 10.0.12.0. Lalu dari router 2 itu menggunakan Gab Ethernet 0/0/1 yang terhubung ke router 3 yang menggunakan Gab Ethernet 0/0/0 yang menggunakan network 10.0.2.0/24. Lalu dari router 3 ini menggunakan interface Gab Ethernet 0/0/1 yang terhubung ke switch 2 yang menggunakan interface Gab Ethernet 1/0/11 yang menggunakan network 172.16.13.0. Di router 3 ini nanti akan dikonfigurasi loopback 0 dengan IP 192.168.3.1. Lalu di sini ada router on stick ya, di mana dari interface Gab Ethernet 0/0/1 itu akan menggunakan VLAN 1 dengan IP 172.16.1/24 dan juga interface Gab Ethernet 0/0/1 sampai 2 itu akan membuat VLAN 2 dengan IP 192.168.1.1/24. Oke, kita bisa lanjut ya. Jadi di sini ada tujuan. Di sini ada beberapa part, yaitu yang part pertama itu ada build the network and configure basic device setting. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi basic pada jaringan. Lalu yang kedua kita akan mengkonfigurasi dan verifikasi AGRV for IP versi 4 pada perangkat yang tersedia. Lalu ada tune AGRP for IP versi 4. Nah, jadi secara garis besarnya praktikum ini bertujuan untuk membangun jaringan dan melakukan konfigurasi dasar pada perangkat serta mengimplementasikan AGRP untuk IP versi 4 serta melakukan penyesuaian atau puntaning agar protokol routing AGRP itu dapat berjalan dengan optimal. Nah, lalu di sini ada perangkat yang harus disediakan ya. Jadi di sini sebelumnya kita menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Jadi di sini kita menggunakan hanya gambarannya saja, bukan perangkat nyatanya. Oke, jadi di sini ada 3 router. Jadi router yang digunakan adalah Cisco 4221, lalu 2 switch yang dimana menggunakan Cisco 3650, lalu ada 1 PC, dan juga di sini kita akan menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi dan ada Ethernet ya.
kabel Ethernet untuk terhubung ke internet pada topologi ini. Oke, di part pertama itu ada you will set up the network topology and configure basic setting on routers. Jadi di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu ya. Kita samakan topologi seperti topologi yang tadi. Ya, for your information, jadi di sini itu tidak ada router yang disebutkan di dalam lab tadi yaitu router 4221. Jadi di sini dianjurkan untuk menggunakan router 4321. Oke, di sini kita bisa menggunakan router 4321. Sini kita menggunakan 3 router. Kita taruh yang sesuai ya. Selanjutnya ada switch. Jadi switch yang digunakan adalah switch multilayer yang ini. Kita lihat dari tipenya yang berapa. Tipenya adalah yang 3650. Jadi di sini kita menggunakan switch yang 3650. Oke, di sini kita bisa tarik ya. Ya, satu lagi. Selanjutnya di sini kita menggunakan kabel. Kabel yang kita gunakan adalah ini copper strike through. Jadi ini adalah kabel strike. Kayak di sini kita sesuaikan ya. Untuk menghubungkan kabelnya. Oke, yang pertama itu dari switch D1 itu ada di GB Ethernet 1/0/11. Lalu ke router itu menggunakan GB Ethernet 0/0/1. Oke, selanjutnya dari ini GB Ethernet 0/0/0 ke Gigabit Ethernet 0/0/0. Oke, dari sini Gigabit Ethernet 0/0/1, lalu Gigabit Ethernet 0/0/0. Selanjutnya Gigabit Ethernet 0/0/1 ke Gigabit Ethernet 1/0/11. Oke. Selanjutnya di bagian bawah ya ada Gigabit Ethernet 0/1/0. Gigabit Ethernet 1/0/1 ke Gigabit Ethernet 1/0/1. Selanjutnya kita tambahkan PC ya. Sini kita tambahkan PC. Untuk PC-nya itu menggunakan Gigabit Ethernet 1/0/23. Oke. Oke, di sini kita rubah namanya dulu ya agar tidak tukar. Ini namanya adalah R1. Lalu ini namanya R2.
Lalu ini namanya R3. Oh, di sini namanya switch D1 ya. Ya, ini kita bisa klik lalu D1, lalu di sini D2. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kita scroll dulu ke bawah. Oke, di step pertama ini kabelnya dihubungkan ke topologi. Oke, udah kita hubungkan. Lalu yang step kedua adalah configure basic setting for each device. Jadi di sini kita akan konfigurasi dasar ya pada topologi. Oke, di sini kita menggunakan konsol. Jadi di sini kita menggunakan kabel konsol. Yang pertama itu ada di router 1. Oke, di sini kita hubungkan dari PC ke router 1 menggunakan kabel konsol. Lalu di sini kita bisa buka ya, buka terminal di dalam desktop yang berada di PC. Lalu kita masukkan konfigurasi seperti pada contoh ini. Kayak di sini kita bisa Ctrl C. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan enable. Lalu configure terminal. Sini kita ubah namanya menjadi router 1 R1 ya. Sebelumnya namanya adalah router. Di sini kita ubah ke hostname-nya R1. Lalu kita tambahkan banner MOTD yang fungsinya untuk memberikan informasi ketika kita login nantinya. Kita pakai tagar. Lalu R1 implement AGRP for IP versi 4. Lalu kita pakai tagar lagi. Kita enter. Selanjutnya kita masuk ke line console 0. Lalu access timeout. Timeout 00. Lalu login synchronous. Oke, selanjutnya ini kita exit. Kita masuk ke line D04. Ini kita scroll. Ini kita kasih privilege. Privilege level 15. Lalu access timeout 00. Di sini kita masukkan passwordnya Cisco ya, Cisco 123. Untuk password itu jangan sampai lupa ya. Di sini kita menggunakan huruf kecil semua, Cisco 123. Lalu kita login, kita exit, kita masuk ke dalam interface ke Ethernet 0/0/1. Lalu no IP address. Lalu no shoot untuk mengaktifkannya. Lalu di sini kita bisa exit keluar.
Selanjutnya kita masuk ke interface ke Ethernet 0/0/1 titik titik 1. Nah, di sini kita mengaktifkan yang namanya interface routing. Jadi di sini ada encapsulation.1q. En encapsulation dot 1q1. Untuk IP-nya sini kita kasih 72.16.1.1. Subnetnya 255.255.255.0. Oke, lalu kita no shoot untuk kita aktifkan. Sini kita exit. Selanjutnya kita masuk ke interface ke Ethernet 0/0/1.2. Kita lakukan hal yang sama. Encapsulation dot 1q2. Lalu di sini IP address-nya adalah 192.168.1.1. 192.168.1.1. Ya sama. Kita enter. Kita no shoot. Kita exit. Selanjutnya ini ya. Kita masuk ke interface Ethernet 0/0/0. Lalu IP address-nya 10.0.12.1, 255, 255, 255.0. Lalu no shoot. Ini kita exit. Kita masuk ke IP DHCP pol host. Sini networknya adalah 192.168.1.0, lalu 255.255.255.0, lalu default router itu 192.168.1.1, lalu exit. Oke, selesai. Oke, untuk konfigurasi dasar pada router 1 itu sudah selesai. Jadi konfigurasi yang tadi dilakukan pada router 1 itu berfungsi untuk pengaturan dasar, interface jaringan, dan layanan DHCP. Jadi di sini yang pertama tadi router telah diberi nama yaitu R1 ya, yang sebelumnya namanya router. Lalu DNS lookup dimatikan dan ditambahkan banner login ya tadi banner MOTD pada konsol FYE, lalu timeout-nya dihilangkan. Jadi tadi timeout-nya jadi 0 ya, jadi dihilangkan. Lalu output-nya disinkronkan, serta akses remote-nya diamankan dengan password yang kita berikan tadi, yaitu ada Cisco 123 dan levelnya ada 15. Lalu tadi juga kita telah melakukan konfigurasi pada interface ke Ethernet 0/0/1 yang dibuat terang.
ya, yang dibuat terang dengan dua subinterface, yaitu ada VLAN 1 dengan IP 172.16.1.1/24 dan juga VLAN 2 yaitu 192.168.1.1. Yang ini tadi yang menggunakan konfigurasi encapsulation.1Q. Jadi itu merupakan mode terang. Lalu pada interface GB Ethernet 0/0/0 itu digunakan antar router dengan IP 10.0.12.1 dan router juga yang terakhir tadi telah menjadi DHCP server untuk jaringan dengan network 192.168.1.0 dengan gateway 192.168.1.1 dan dengan konfigurasi itu router 1 akan berfungsi sebagai gateway antar VLAN. Jadi di mana nanti router 1 itu akan dimasukkan di setiap konfigurasi untuk sebagai jalan lintas ya yang ingin terhubung ke device-device yang ada di dekat router 1 sebagai jalannya. Dan terhubung ke antar router lain. Nah, jadi ketika router itu misalnya ada perangkat yang dimana tersambung ke router, berarti itu networknya sudah berbeda. Kecuali di dalam satu topologi itu hanya memiliki satu router, berarti itu hanya di satu network saja. Jadi di sini tadi ada 3 router, berarti itu ada di network yang berbeda-beda. Nah, jadi makanya dilakukan terang agar bisa saling berkomunikasi di mana antar router yang berbeda tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 2. Kita akan konfigurasi router 2 ya. Ini kita bisa silang untuk router 1. Ini kita bisa pindahkan ya. Kita hapus saja dulu. Untuk kabel konsolnya kita hapus saja. Lalu di sini kita tambahkan konsol lagi untuk ke router 2. Sini pakai RS232. Lalu router 2-nya ke konsol. Nah, di sini kita buka router 2. Oke, di sini kita bisa masuk ke terminal ya. Oke, ini bisa Ctrl C, lalu Enter. Oke, ini adalah konfigurasi untuk router 2. Sini kita masuk ke dalam Enable, lalu Configure Terminal. Untuk router 1 tadi namanya kita ubah menjadi R1, dan untuk router 2 ini kita namanya ubah menjadi R2. Perintahnya sama, yaitu menggunakan hostname R2. Lalu di sini kita pakai banner MOTD. Kita gunakan tagar, lalu R2, implement AGRP for IP versi 4. Oke, ini kita enter. Lalu line konsolnya 0. Access timeout juga kita matikan ya. Jadi di sini jadi 0. Access timeout 0. Selanjutnya di sini kita masuk ke login. Lalu kita exit. Kita masuk ke line 04. Privilege-nya kita kasih 15. Oke, di sini SSH auto juga 0. Di
sini kita masukkan password. Passwordnya sama seperti yang tadi, yaitu Cisco 123. Sini kita login, lalu exit. Kita masuk ke interface GB Ethernet 0/0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 10.0.12.2, lalu 255.255.255.0 subnet masknya. Lalu kita no shoot untuk mengaktifkan. Oke, selanjutnya ini kita bisa exit. Lalu masuk ke interface GB Ethernet 0/0/1. Kita masukkan IP address-nya adalah 10.0.23.2, lalu 255.255.255.0. Lalu kita no shoot, kita exit, lalu end. Oke, di sini bedanya kita tidak membuat terang ya. Jadi konfigurasi pada router 2 ini akan mengatur fungsi dasar, akses, dan juga interface jaringan. Jadi router 2 ini tadi diberi namanya yaitu adalah R2. Lalu pencarian DNS-nya itu otomatis dimatikan dengan no IP domain lookup. Lalu ditambahkan pesan banner MOTD saat login. Dan pada line konsol dan FTY itu time auto dinonaktifkan agar sesinya tidak terputus. Lalu output perintah disinkronkan serta akses remote diamankan dengan password Cisco 123. Lalu menggunakan privilege yaitu level 15 untuk konektivitasnya. Lalu pada interface GB Ethernet 0/0/0 itu dikonfigurasi dengan alamat IP 10.0.12.2/24 agar bisa terhubung ke router lainnya. Sedangkan pada interface GB Ethernet 0/1 itu menggunakan IP address 10.0.23.2/24 untuk terhubung ke jaringan atau router berikutnya. Dan dengan konfigurasi ini, router 2 telah siap digunakan sebagai penghubung antar jaringan pada topologi AGRP. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi router 3. Oke, ini kita bisa silang dulu yang sebelumnya. Oke, di sini sudah hijau ya karena sudah terhubung. Selanjutnya di sini kita konfigurasi router 3. Kita buka router 3. Oh ya, sebelumnya kita hubungkan dengan kabel konsolnya terlebih dahulu ya. Ini kita hapus kabel konsol yang ini. Atau bisa dipindahkan juga. Ini kita tambahkan kabel konsol lagi dari PC 0 ke router 3. Ini kita buka router 3 ya. Kita bisa masuk ke maaf, kita konfigurasi dari PC 0 ya. Ya, kita masuk ke terminal. Ini kita bisa Ctrl C, lalu enter.
enable configure terminal. Lalu kita masukkan hostname-nya adalah R3. Terus IP domainnya kita matikan. Lookup. Kita tambahkan banner MOTD. Ini kita salin aja ya. Lalu kita masuk ke line console 0. SH timeout kita matikan. Jadi sini SH timeout jadi 0. Lalu login synchronous. Lalu kita exit. Kita masuk ke line FT 04. Kita beri privilege levelnya adalah 15. Lalu SH timeout lagi. 00. Kita kasih password sama yaitu Cisco 123. Lalu login. Keluar, masuk ke interface ke Ethernet 0/0/0. Oke, ini tadi ada kesalahan ya. Jadi di sini tadi belum login dan exitnya ya. Ini kita exit dulu deh. Sini kita masuk dari line console 0 aja ya. Oke, kita enter. Lalu selanjutnya kita masuk ke interface ke Ethernet 0/0/0. Kita kasih IP address 10.0.23.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita no shoot. Lalu exit. Masuk lagi ke interface Ethernet 0/0/1. Sini kita masuk ke IP address lagi. IP address-nya 172.16.13.1, lalu 255.255.255.0. Kita no shoot. Exit. Selanjutnya sini kita interface loopback ya. Ini interface loopback 0. Lalu IP address-nya 192.168.3.1, lalu 255.255.0. No shoot. Exit, lalu end. Oke, jadi pada router 3 tadi kita telah mengatur untuk identitasnya. Itu kita ubah hostname ya. Jadi
R3, lalu akses dan juga konektivitas jaringannya. Jadi router ini telah diberi nama R3, lalu pencarian DNS-nya otomatis dimatikan, dan agar tidak terjadi delay jika ada kesalahan pada pengetikan konfigurasi nantinya, lalu serta ditambahkan banner MOTD sebagai pesan login yang akan tampil ketika pengguna melakukan login pada router yang telah dikonfigurasi menggunakan banner MOTD. Lalu pada line konsol dan juga FTY itu timeout dihilangkan supaya sesinya tidak terputus. Lalu output perintahnya disinkronkan dan akses remote diamankan dengan password Cisco 123 serta hak istimewanya ataupun privilege itu di level 15. Dan dari sisi jaringan pada interface ke Ethernet 0/0/0 itu dikonfigurasi dengan alamat 10.0.23.3/24 untuk koneksi ke router lain, dan untuk interface ke Ethernet 0/0/1 itu menggunakan alamat 172.16.13.1/24 untuk menghubungkan jaringan lokal. Dan selain itu dibuat juga interface loopback 0 tadi ya, itu dengan alamat 192.168.3.1/24 yang biasanya itu digunakan sebagai interface virtual dengan keperluan pengujian identifikasi router ataupun sebagai alamat stabil dalam routing. Dan pada konfigurasi ini itu router 3 telah siap berfungsi sebagai penghubung antar router, gateway jaringan lokal, sekaligus memiliki loopback untuk manajemen ataupun routing. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi switch D1. Ini kita bisa silang ya. Selanjutnya di sini kita hapus dulu konsolnya. Konsolnya kita pindah ke D1. Di sini kita buka PC-nya, lalu ke terminal. Sini kita oke. Belum terhubung. Oke, tadi telah dilihat bahwa pada PC yang terhubung ke konsol untuk switch D1 itu di terminalnya tidak ada tampilan terminal ya, tidak ada tampilan terminal emulator. Ini karena di switch multilayer itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi, maaf. Jadi di sini kita bisa tarik ya. Ini fungsinya sebagai kabel power. Ini kita bisa tarik. Oke, selanjutnya kita silang. Selanjutnya kita masuk ke PC0. Kita akan cek kembali terminalnya apakah sudah bisa digunakan. Oke, sudah bisa digunakan ya. Kita enter, lalu Ctrl C. Oke. Selanjutnya kita masuk ke enable, lalu configure terminal. Kita masukkan hostname, lalu no IP domain lookup, lalu kita masukkan banner MOTD, lalu console 0, exit team out kita matikan menjadi 00, lalu ke login synchronous, lalu exit, lalu kita ke LNET 04 dengan privilege levelnya 15, lalu exit team out juga kita matikan. Oke, karena ini sama ya konfigurasi dengan yang tadi nih, saya mau salin saja. Oke. Lalu ke bagian bawahnya ya. Oke, di sini ada passwordnya Cisco 123 juga.
Lalu ini kita ketik aja ya. Kita masukkan passwordnya Cisco 123 sama seperti tadi. Lalu login, exit. Di sini kita buat VLAN. Nama VLAN-nya VLAN 2. Lalu namanya adalah host VLAN. Host VLAN. Lalu kita exit. Dan untuk interface-nya itu di range Gb Ethernet 1/0/1 sampai dengan 24. Jadi untuk interface yang terhubung ke Gb Ethernet 0/1 Gb Ethernet 1/0/1 sampai dengan yang Gb Ethernet 1/0/24 itu akan menggunakan range ini. Lalu ada Gb Ethernet 1/1/1 sampai dengan 4 ya. Enter. Lalu sini kita shutdown, matikan. Shutdown. Oke, udah down. Lalu di sini kita exit. Kita masuk ke interface Gb Ethernet 1/0/1. Nah, di sini kita switch port mode akses. Switch port mode akses. Kita aktifkan spanning tree. Spanning tree port face. Nah, di sini kita no shoot ya. Oh, spanning tree. Selanjutnya bisa di no shoot. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface Gb Ethernet 1/0/11. Kita aktifkan mode terangnya. Switch port mode terang. Lalu kita no shoot. Kita exit. Masuk ke interface Gb Ethernet 1/0/23. Lalu switch port mode akses. Selanjutnya ada switch port akses VLAN 2, di mana agar bisa terhubung dengan VLAN 2. Lalu spanning tree. Spanning tree port face. Lalu di no shoot. Lalu kita bisa exit dan end. Oke, untuk konfigurasi pada switch D1 telah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch D2. Oke, ini kita bisa silang dulu ya. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke D2. Ini kita hapus dulu. Konsolnya kita cabut ya. Atau bisa langsung dipindahkan saja seperti ini. Sini ya. Kita konsol.
Kita buka, oh sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu seperti D1 tadi ya. Sini kita tarik. Oke, kita bisa silang. Selanjutnya kita masuk ke PC untuk mengkonfigurasi D2. Ini kita bisa masuk ke, sepertinya masih loading ya. Oke, ini sudah. Kita enter. Kita Ctrl C. Kita bisa enable. Lalu configure terminal. Sini kita lihat konfigurasi pada D2 ya. Sini kita bisa salin saja karena hampir mirip ya sama yang sebelum-sebelumnya. Sini saya jelaskan dulu. Yang pertama kita ubah hostname-nya jadi hostname D2. Lalu no IP domain lookup, jadi kita matikan IP domain lookup-nya. Lalu kita masuk ke IP routing, masuk ke kita membuat binary MOTD, lalu line console 0, lalu exit auto dimatikan, lalu login synchronous, lalu exit, kita masuk ke line FT04 menggunakan privilege level 15, lalu access auto juga dimatikan. Dan di sini kita memberikan passwordnya itu sama, yaitu Cisco 123. Lalu login, exit, lalu kita masuk ke interface ranks. Ini interface yang tadi ya, seperti yang di Swiss D1 tadi, itu di rank 1/0/1 di interface-nya, gigabit Ethernet 1/0/1 sampai 24, lalu gigabit Ethernet 1/1/1 sampai 4, lalu kita matikan shutdown, lalu exit masuk ke interface gigabit Ethernet 1/0/1, lalu kita no switch port. Ini kita bisa salin. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita kasih ini IP address-nya 172.16.2. Ya, lalu kita no shoot, lalu kita masuk ke interface gigabit 1/0/11, kita no switch port juga, lalu diberi IP address 172.16.13.2, lalu di no shoot diaktifkan. Oke, udah. Lalu di sini kita juga bisa melakukan set the lock on each device to UTC time. Jadi tidak perlu kita lakukan ya. Oke, selanjutnya aja kita sini bisa silang saja. Nah, di sini kita hapus dulu kabel konsol ya. Oh, nggak perlu kita hapus. Kita langsung aja buka ke PC. Lalu kita masuk ke IP configuration ya. IP configuration. Ya, jadi ini statik ya. Kalau statik kita mengisi secara manual. Ini kita ubah jadi DHCP. Kita lihat apakah mendapatkan IP address. Oke, jadi di sini telah mendapatkan IP address ya secara DHCP. IP address-nya adalah 192.168.1.2. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke, ini tadi sudah kita cek ya, sudah keluar IP DHCP-nya. Sekarang kita silang saja. Kita masuk ke part selanjutnya. Di sini kita akan configure dan verifikasi IGFP for IP versi 4. Oke, ini masuk ke router 2. Ini kita bisa pindahin ke router 2.
konsol. Kita masuk ke terminal lagi. Oke, di sini kita bisa configure terminal. Di sini kita masukkan router EGRP 27 ya, kita menggunakan yang 27. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan ID-nya. EGRP router ID 2.2.2.2. Enter. Lalu kita masukkan networknya ya. Networknya 10 tik 0 tik 0 tik 0, lalu 255 255 224 titik 0. Lalu kita end. Oke. Oke, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu configure name AGRP for IP versi 4 dan juga root pada router 1 dan juga router 3. Oke, jadi di sini itu diberikan perintahnya itu router AGRP basic AGRP lab ya. Jadi ini tidak digunakan karena tidak mendukung device yang kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakannya yang klasik. Klasik itu yang seperti tadi ya. Seperti yang dilakukan router 2 ini, dia masukkan router ID. Jadi kita akan masukkan router ID-nya juga di sini. Lalu kalau di situ kan tadi router EGRP basic, EGRP lab. Di sini kita pakai klasik, jadi langsung EGRP 27. Lalu kita masukkan ID-nya. Di sini ID-nya 1111 ya. Oke, ini kita silang terlebih dahulu. Ini kita pindahkan ke router 1 karena kita akan mengkonfigurasi router 1. Oke, kita tunggu bentar loading. Kita buka PC-nya. Ini bisa kita silang. Kita masuk lagi ke terminal. Lalu oke. Kita bisa masuk configure terminal. Kita bisa masukkan perintah yang tadi. EGRP 27. Oh, router EGRP ya. Tujuh. Lalu EGRP router ID itu 1.1.1.1. Kita masukkan networknya ya, yang sama seperti ini. 10.0 12.0. Selanjutnya network 172 16 1.0.
255, 255, 255.0. Selanjutnya network 92.168.1.0, 255, 255, 255.0. Ini kita bisa N. Selanjutnya kita bisa lanjut ke router 3 ya. Kita silang aja. Lalu kita masuk ke router 3. Oke, ini ada beberapa pengecekan ya. Kita langsung ke router 3 aja. Ini kita masuk ke router 3. Kita masuk ke terminal. Kita bisa configure terminal. Lalu router AGRP 27. Lalu AGRP network ID itu di 3.3.3.3. Lalu selanjutnya ada kesalahan AGRP, ini kesalahan ya, AGRP router ID. Selanjutnya kita masukkan networknya ya. Sini networknya ada 10.0, 23.0, lalu 0, 0, 255. Selanjutnya 172, 16, 13.0, 2, 16, 13.0. Lalu selanjutnya 192, 168, 3.0. 2, 168, 3.0. Bentar. Lalu di sini kita bisa pakai no auto summary. Kalau kita N, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi switch 2 yaitu D2 ya. Ini kita bisa silang. Sekarang kita pindahkan kabel konsolnya. Sekarang kita tunggu sebentar. Oke, kita masuk ke PC.
Kita masuk ke terminal. Lalu oke. Sini kita bisa configure terminal. Configure terminal. Lalu kita masuk ke router EJRP 27. Kita masukkan ID-nya EJRP router ID yaitu 132.132.132.132. Lalu kita masukkan networknya. Networknya yaitu ada 172.16.0.0, lalu 0.0.255.255, lalu no auto summary. Sini kita bisa end ya. Oke, ini udah. Oke, di sini ada beberapa cara untuk memeriksa ya. Ada yang menggunakan show IP route EJRP, Bayesian Gateway. Tapi sebelumnya saya pernah mencoba di bagian ini itu tidak bisa ya. Mungkin karena konfigurasi yang berbeda dan device yang berbeda juga. Di sini kita akan mencoba yang memang bisa digunakan. Nah, di sini kita coba yang show IP EJRP topology all links. Ini di router 1 ya, mencobanya. Kita bisa salin aja mungkin ya. Kita ke terminal. Kita bisa paste. Oke, sudah muncul ya. Oke, di sini juga ada SOIP protocol section AGRP. Oh, ada SOI IP AGRP topologi dan masukkan network ya. Oke, selanjutnya di sini kita konfigurasi spesifik interface pasif ya. Di step 3. Oke, tadi kita sudah masuk di router 1. Di sini kita akan masuk ke configure terminal. Oke, jadi di sini kita tidak menggunakan ini ya, router EJRP basic EJRP lab. Karena ini basic, kita menggunakan yang klasik. Karena ini tidak bisa digunakan. Kemungkinan karena device-nya tidak sesuai ya. Oke, di sini cara yang pertama adalah kita bisa change
EGRP. Hmm. Oh, kita di step 1 dulu ya. Maaf, salah. Kita ke router. Router EGRP 27 seperti tadi ya. Ini adalah cara klasiknya. Lalu di sini kita langsung masukkan passive interface default. Passive interface default. Lalu kita masuk ke no passive. Oh, kita masukkan ini ya, IP ini. Jadi cara gini, passive interface. Terus GB Ethernet 0/0/1. Kita enter, lalu N. Selanjutnya kita ke router 2 ya. Ini kita pindahkan kabel konsol ke router 2. Sekarang kita masuk ke PC kembali. Sini bisa configure terminal. Lalu router IGRP 27. Lalu kita bisa passive interface default. Lalu kita bisa no passive interface GB Ethernet 0/0/0. Kita juga bisa no passive interface GB Ethernet 0/0/1. Oke. Selanjutnya kita exit ya. Selanjutnya sekarang kita lakukan di router 3. Ini kita pindahkan. Oke, kita buka PC lagi. Kita masuk ke terminal. Ini bisa tersilang dulu, lalu kita masuk ke terminal. Tindakan pertama adalah kita masuk ke configure terminal. Lalu router IGRP 27. Lalu kita bisa ke passive interface default. Lalu no passive interface. Ini kita masukkan interface-nya GB Ethernet 0/0/0. Lalu ini 1.
N. Selanjutnya di sini kita masuk ke step 3 yaitu configure AGRP authentication. Jadi sini kita akan konfigurasi yang pertama itu di router 1 ya. Ini kita masuk. Kita masuk ke terminal. Oke. Sini sudah ada perintahnya ya, sudah disediakan. Kita bisa langsung kan video terminal. Sini kita bisa salin saja ya. Keychain AGRP authentication key. Kita paste. Lalu key-nya 1. Nah, untuk secret-nya ini kita copy saja karena agak lumayan ribet ya. Takut ada kesalahan. Ini kita bisa end. Selanjutnya kita lanjut ke router 2. Ini kita pindahkan konsolnya ke router 2 ya. Kita masuk ke PC lagi. Kita masuk ke terminal. Ini kita oke. Lalu kita masuk ke interface ke Ethernet 0/0/0. Ini kita masuk ke IP authentication keychain AGRP27 AGRP authentication key. Kita salin saja ya. Kita bisa Ctrl C. Lalu kita bisa paste. Oke, lalu IP authentication mode AGRP27 MD5. Di sini kita bisa exit. Lalu kita ke interface Ethernet 0/0/1. Ini kita copy IP authentication keychain AGRP27 AGRP authenticate. Lalu IP authentication mode AGRP27 MD. Enter. Lalu lanjutnya sini kita end ya. Selanjutnya di sini kita lanjut ke router 1. Oke, sini kita lanjut ke router 1 ya. Ini kita bisa silang. Konsolnya bisa kita pindahkan ke router 1 lagi. Oke, karena ini basic, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bisa digunakan dalam device ini. Maka kita akan menggunakan yang klasiknya ya. Ini kita buka ke PC 0. Kita masuk ke terminal. Ini kita bisa configure terminal. Lalu keychain
AGRP 10. Oke. Lalu key-nya 1. Lalu key string. Sini passwordnya kita beri Cisco 123. Selanjutnya kita exit. Kita masuk ke interface ke Betternet 0/0/0. Lalu IP authentication, mode AGRP 27MD5. Di sini IP authentication, keychain, lalu AGRP 27, AGRP authent. Oke, kita bisa exit. Lalu kita end. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Ini kita ke step 4 ya. Step 4 itu kita konfigurasi di router 2 dan juga router 3. Kita bisa silang. Ini kita pindahkan terlebih dahulu konsolnya ke router 2. Kita klik konsol. Kita masuk ke PC. Kita masuk ke terminal. Lalu di sini configure terminal. Ini kita masuk ke interface Ethernet 0/0/0. Lalu kita beri bandwidth. Bandwidthnya adalah ini ya. Oke. Ini ada typo ya. Lalu kita exit. Kita masuk ke interface ke Ethernet 0/0/1. Sama, kita beri bandwidth lagi. Lalu kita end. Oke. Selanjutnya kita ke router 3. Sini kita pindahkan ya konsolnya ke router 3. Ini ya konfigurasi yang ini. Sini kita bisa configure terminal. Lalu kita masuk ke router AGRP 27. Lalu variance.
2, lalu kita N. Oh, ini ada kesalahan. Ini ada typo ya. Sini A. Oke, kita N. Oke. Oke, konfigurasinya sudah selesai ya. Jadi di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi ya. Dan lab ini sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.